Lembaga keuangan ngembang, apa lagi? Kumpulan orang-orang, apa lagi? Organisasi ekonomi, apa lagi? Badan usaha, ya, apa lagi? Lembaga yang bertujuan untuk mensejahterakan Suatu lembaga yang bertujuan untuk tujuan untuk mensejahterakan mensejahterakan anggota, apa lagi Bapak Ibu? Itu karena prinsip operasi istilahnya, kalau ibarat kendaraan, apa kendaraan? Gotong royong, apa lagi? Kekeluargaan, apa lagi? Kooperasi, bahasa aslinya katanya cooperation. Apa itu co? kerjasama, Bekerja sama. Cooperation, kegiatan. Jadi kita gabung apa? kegiatan kerjasama. Bekerja sama aja lah, mungkin sih enggak. Apa beda bekerja sama dengan sama-sama bekerja sama? Nah? Bekerja dengan sama-sama bekerja. Bisa individu. Kalau bekerja sama, pasti dia bersama. Kalau lebih simpel kata orang, bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama. Apa tujuan yang sama? Mensejahterakan anggota. Itu kita pegang, kita pahami dulu. Koperasi itu adalah kerjasama, kooperatif. Jadi kalau ada di dalam koperasi itu ada anggota yang tidak mau bekerja sama, itu bukan koperasi yang baik sebetulnya. Memang kalau bekerja sama itu mudah untuk diucapkan, tapi sulit untuk dilaksanakan. Biasanya kulit seperti saja. Nah, ini pengertiannya. Koperasi adalah badan usaha yang mendapatkan orang seorang atau badan koperasi dengan melanjutkan tentunya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas azas kekeluargaan. Dari definisi ini dapat 3 hal utama yang kita pegang di sini. Pertama adalah badan usaha. Di negara kita ini berapa badan usaha? Badan usaha milik negara, apa lagi? Badan usaha milik swasta, apa lagi? Perorangan. Nah, biasanya cuma 3. Badan usaha milik negara, badan usaha milik swasta, dan koperasi. Semestinya kita kan selektif, tapi dalam realitanya kita jauh berpindah. Karena memang ada bedanya definisi koperasinya. Beranggotakan orang seorang atau badan koperasi. Nah, itu yang tadi kami sampaikan, bentuk koperasi itu 2, koperasi primer, koperasi sekunder. Yang koperasi primer beranggotakan orang seorang di koperasi kita. Kalau koperasi sekunder itu gabungan 3 badan hukum minimal. Kalau koperasi pegawai negerinya ada pusat koperasi pegawai Republik Indonesia. Itu yang pusat itu yang rapat itu paling lambat Maret. Kalau kita itu paling Juni 31 Maret kalau koperasi kita. Ini sekunder. Nah, syaratnya untuk hadir di koperasi sekunder sudah melaksanakan draft dulu di primernya, baru dapat undangan. Kan gitu. Boleh nggak koperasi sekunder melayani orang persorangan? Tidak. Alasannya Bu? Karena anggotanya adalah badan hukum. Ada koperasi atau yang berkoperasi. Jadi kalau koperasi primer dia melayani orang-orang, kalau koperasi sekunder dia melayani anggotanya. Siapa anggotanya? Badan koperasi. Jadi kalau koperasi kita butuh modal, mungkin tidak meminjam ke bank, minjamnya ke sekunder. Nah, nanti sekunder memberikan pinjaman ke primer, baru primer beranggotan. Ada di antara koperasi kita ini yang sudah menjadi sekunder, ada ya Bu ya? Sudah. Bu pernah belum? Iya PKP sudah pernah pinjam. Dulu BKE. BKE itu beda. BKE itu banknya memang didirikan oleh beberapa PKP, termasuk juga kalau tidak salah itu ada dari Kaspen juga ada Dia gabungan, tapi sekarang BKE itu nggak ada lagi. Yang ada kan namanya ganti sama Korea apa namanya. Jadi sekarang ini Sibek ya. Jadi sekarang ini yang kita besarkan adalah PKP-nya, pusat operasinya. Malah
masalah jasa itu berbeda-beda. Tergantung jangka bangunan. Kemudian kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi. Apa itu prinsip koperasi? Prinsip koperasi, ada juga prinsip ekonomi itu. Ini koperasi, salah satu jati diri koperasi itu adalah prinsip. Nah, jati diri koperasi itu pertama definisinya, yang kedua adalah prinsip koperasi. Apa prinsip koperasinya? Apa Bapak Ibu yang mendapat? Biasanya dalam penjelasan bunyi Pak salah. Jadi kalau Bapak Ibu sudah pernah melihat, sudah pernah baca, tahu itu. Nah, kalau nggak tahu nanti silakan dilihat juga. Jadi yang pertama, keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka. Sukarela dan terbuka. Kedua, pengelolaan dilakukan secara demokratis. Kalau pemahamannya bayoyo, bermusyawarah, bayoyo. Makanya kalau keputusan rapat anggota itu kan diupayakan musyawarah untuk mencapai mufakat. Voting itulah hal yang terakhir. Tapi kebanyakan koperasi kan voting. Berikutnya adalah pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal. Tidak semua modal yang dibalasi oleh koperasi, dan itu pun juga tidak boleh sebetulnya melebihi dari atas bunga bank. Kemudian juga berikutnya pembagian sisa hasil usaha berdasarkan jasa masing-masing anggota. Jadi berbeda-beda, tidak sama. Jadi keadilan di koperasi itu adalah keadilan secara proporsional, tidak adil sama rata sama rasa, tidak. Dan kemudian adalah kemandirian. Diupayakan untuk membangun modal ini dari anggota. Tapi biasanya koperasi tidak punya modal, anggota punya modal. Sehingga apa? Anggota lebih senang meminjam ke bank. Anggota menyimpannya ke bank, tidak menyimpan ke koperasi. Itu yang banyak. Ada SAU pun diambil. Koperasi-koperasi yang besar itu salah satu trendnya SAU-nya tidak diambil, disimpan. Jadi ketika dia keluar nanti punya tabungan yang banyak. Yang paling satu orang memang berapa? Taruhlah 500. Paling nanti sekali aja habis. Kalau disimpan, mungkin bisa menaikkan volume pinjaman atau platform pinjaman atau jumlah orang yang minjam. Kalau biasanya sebulan 2 orang, mungkin bisa 3 bulan, 3 orang. Kalau biasanya minjam 10 juta, mungkin bisa 15 juta. Ada enggak Bapak Ibu yang sudah sampai memberikan pinjaman di atas 200 juta? Ada? MTSN Bu berapa Bu? Udah sampai 2,5. 2,5 juta. Jadi sebetulnya koperasi ini tidak bisa dibilang ecek-ecek. Jangka waktunya Bu? Sampai batas dinas. Oh, sampai batas dinas. 12 tahun. 12 tahun. Kan luar biasa. Ada yang sama 12 tahun. Hah? Sampai sama udah. Ya biasa aja kan. Dinas. Oh, cuma orang yang kompetitor, kita anggapnya lah kompetitor. Ya? Dia tahu titik lemahnya. Kelemah itu di SDM kita. Dia bermainnya di situ. Jasa berapa ini Bu? MTSN berapa ini jasanya? 0,7. 0,7 kalau kali 2 kali berapa? 8,4 setahun? 0,7 ya 8,4 9,4 8,4 kan? Bang berapa ini? 0,4. Hah? Bang berapa? 0,4. 0,4 berarti lebih rendah? Yes. Ya. Oke, 0,4. Ketika tutup buku, kompetitor kita melaba untung dapat lah. Untuk gajinya kan? Waktu mau lebaran dapat dan kita THR. Ya kan? Paling kita dapat ketika lulusan itu kan di adoan permen itu.
Kalau seandainya kayak MTSN 0,7, kalau diperhitungkan dengan SAW yang dikembalikan, kehadiran RAK, terus juga kalau ada diklat perkoperasian yang dilakukan di koperasi itu, mungkin bukan 0,7, bisa saja mungkin 0,6 atau 0,5. 0,4 itu sistemnya gimana? Flat atau bagaimana? Saya tahu kami dia anuitas. Tahu ya Bapak Ibu anuitas? Gimana Bu anuitas? Jasa. Piramida terbalik. Piramida terbalik. Tapi jumlah cicilan tidak bulannya sama. Ya, tapi nanti kan biasanya saya belum pernah minjam di bank. Orang yang minjam di bank katanya tidak pernah lunas. Nambah terus. Belum, tapi sudah nambah. Nah, biasanya kan ditawarkan. Kan Iya, gitu. Pernah ada koperasi kita menawarkan itu ke anggota? Nah kan? Oke, boleh enggak? Boleh enggak anggota belum lunas minjam lagi? Mengunduh gitu, boleh kan? Boleh. Itu kan boleh. Sekarang ada nggak yang koperasi menawarkan? Belum kan? Oh, enggak. Alhamdulillah boleh. Kadang-kadang kalau kita lihat, Pinjamannya di bawah. iya, kadang-kadang kalau pakai di laporan itu kadang-kadang di posisi 31 Desember, kasnya banyak, banknya banyak. Cuma kadang-kadang bos mengatakan ketika Desember itu banyak orang mengembalikan. Kecuali ada di satu koperasi kebetulan itu mutasi anggota tinggi, memang dianggarkan sehingga kasnya memang tinggi karena mutasi juga tinggi. Nah, jika uang banyak berlebih tidak terpakai, itu produktif atau tidak? Saya pernah dulu jadi bendahara pengganti di Solo. Ada sisa uang sampaikan kepada ketua, kata ketua, sebarkan pinjaman kepada yang lain. Nggak ada orang yang minjam. Kalau perlu aku yang minjam. Nah, seperti itu supaya bantu kita. Nah, kalau kita anggota koperasi sekunder, supaya uang ini produktif, gimana caranya? Ya, jadi gini, ini mungkin salah satu pembahasan juga. Di peraturan koperasi sebelumnya, kegiatan menghimpun simpanan itu ada 4 sasarannya: anggota, calon anggota, koperasi lain, dan anggota koperasi lain. Sekarang dibagi lagi, yang untuk simpan pinjam hanya untuk anggota dan koperasi lain. 2 lagi. Jadi kalau seandainya berlebih uang kita simpan ke sekundernya, ke PKP-nya, supaya dia produktif. Bapak Ibu, saya mau nanya, siapa yang belum mengisi self-declare? Pernyataan mandiri, siapa yang belum? Atau baru mendengar hari ini? Baru mendengar. Pernah mendengar nggak ribut-ribut di televisi? Ada koperasi yang gagal bayar? Banyak. Dulu, jadi gini, dulu Badan Hukum Koperasi berlaku sebagai izin usaha. Ini dulu nih, kalau sudah dapat badan hukum, kalau ada 5 usaha tercantum itu boleh kita lakukan, kita jalankan. Tapi beberapa tahun karena tidak bisa lagi. Badan hukum itu hanya izin lembaga. Artinya usaha belum boleh jalan, harus ada izin dulu. Itu namanya izin usaha. Nah, kalau simpan pinjam itu izinnya dari Kementerian Koperasi. Kalau perhubungan itu disesuaikan pula. Dulu untuk mendapatkan izin simpan pinjam ini modal 15 juta, modal sendiri. Begitu gampangnya. Sehingga ada koperasi-koperasi yang misalnya kan dengan modal izin ini ya, dia menawarkan simpanan dengan bunga yang tinggi. Perlu di atas bunga bank, banyak orang yang tertarik. Nah, itulah kejadian-kejadiannya. Mengingat hal demikian, ada lagi regulasinya, diperketat lagi. Walaupun di sisi pendiriannya dipermudah.
Dulu 20 orang untuk mendirikan, ini 9. Tapi di segi izin usahanya diperketat 500 juta untuk mendapatkan izin simpan pinjam. Nah, karena ada juga yang berkedok koperasi tetapi dia menghimpun dana kepada non-anggota, itu banyak. Sehingga apa? Dipilah lagi. Nanti mana yang melayani anggota, ini kewenangan Kementerian Koperasi. Mana yang melayani non-anggota, ini OJK. Jadi nanti Bapak Ibu selepas ini tolong bagi yang belum, kalau kita milih yang close club artinya yang untuk sendiri, yang open yang terbuka, itu nanti Kementerian Koperasi. Sayangnya sudah setengah tahun belum sampai 200 hikayat. Koperasi aktif 455 kalau nggak salah. Yang ini hanya untuk simpan pinjam ya, hanya untuk simpan pinjam. Kalau kita tidak punya kegiatan simpan pinjam, tidak, hanya simpan pinjam. Belum sampai 200. Itu sudah beberapa kali perpanjangan oleh Kementerian Koperasi. Jika nanti Bapak Ibu tidak tercatat di kami nanti akan memverifikasi. Itu Bapak Ibu koperasinya diawasi OJK. Diawasi OJK. Kalau orang ini agak aktif juga dengan OJK. Tapi nanti di koperasi apabila undang-undangnya disetujui akan ada juga OPK namanya, mirip-mirip OJK, Otoritas Pengawas Koperasi. Di bagian belum tolong. Misal ada beberapa sekolah yang menghimpun simpanan siswa, boleh nggak? Ada beberapa sekolah saya lihat di neracanya tabungan siswa. Kalaupun ada, ini tidak bisa, ini open ya. Sebetulnya itu kan potensi. Nah, bagaimana caranya? Karena anggota itu ada 3 kriterianya. Anggota biasa, calon anggota, anggota luar biasa.